Halo, welcome back to my channel. Saya Miss Lim. Di sini saya akan membagikan tips dan trik untuk menjawab soal P3K ya teman-teman ya. Tentang SJT dan PCK. Apa itu SJT? SJT itu soal yang berkaitan dengan lingkungan kerja ya teman-teman ya. Lingkungan kerja sederhana. Dan PCK itu apa? Pengetahuan khusus yang harus dimiliki guru untuk mengajarkan materi pelajaran tertentu agar mudah dipahami dan dikuasai oleh siswa. Untuk formasi guru 2025 yang belum subscribe, silakan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan soal dari aku. Saya doakan yang sudah subscribe dimudahkan, dilancarkan dan menjadi ASN tahun ini. Amin, Allahumma amin. Soal pertama, seorang murid SMP sedang bermain bersama dengan teman sekelasnya di belakang halaman sekolah, sedang asyik bermain. Mereka melihat banyak sekali botol air mineral yang berserakan. Mereka pun berinisiatif untuk mengumpulkannya. Salah seorang murid menyampaikan idenya supaya botol air mineral ini bisa dimanfaatkan sebagai kursi dan meja untuk bersantai di taman sekolah. Mereka pun menyampaikan idenya kepada Bu Santi, guru prakarya mereka. Bu Santi menyetujui ide mereka dan meminta mereka untuk membuat desain kursi yang dimaksud dan teknik pembuatannya. Salah satu anak menyampaikan juga kepada Bu Santi bahwa kursi tersebut juga bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk bersantai di taman perkampungan. Berdasarkan kasus di atas, strategi yang tepat untuk mengembangkan student agency di atas itu adalah strategi yang tepat untuk mengembangkan student agency ya teman-teman ya. Untuk opsi A, melibatkan media untuk mengkomunikasikan dan mempromosikan berbagai aktivitas murid. Yang B, melibatkan lingkungan sekitar sekolah dalam berbagai kegiatan digagas murid. C, mendorong murid untuk menyuarakan pendapat, saran-saran, solusi dan menyalurkannya kepada petugas kantin. D, mengundang pustakawan untuk ikut serta dalam perencanaan pembelajaran sehingga mereka bisa membantu menyediakan akses ke sumber-sumber belajar yang sesuai. Jadi di sini strategi ini melibatkan partisipasi lingkungan ya teman-teman ya. Melibatkan partisipasi lingkungan sekitar yang penting untuk meningkatkan ketertiban murid ya dalam aktivitas sosial dan komunitas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Melibatkan lingkungan sekitar. Nah, ini ada lingkungan sekitar sekolah dan dalam berbagai kegiatan yang digagas murid ya. Soal kedua, Nikel adalah seorang murid kelas 12 yang sangat berbakat dalam bidang seni. Dia juga sopan dan dikenal sebagai anak yang baik. Prakarya-karya seni yang dibuatnya sangat mengesankan. Namun di sisi lain, Nikel kurang memahami dan menguasai matematika. Nilai matematikanya selalu di bawah kriteria ketuntasan minimal. Sebelum mengikuti ujian akhir sekolah, SMA dan pengumuman kelulusan SMA, Nikel sudah diterima di universitas pilihannya di jurusan seni rupa tanpa tes dan dengan beasiswa. Di saat UAS pada mata pelajaran matematika, Pak Didi memergoki Nikel menyontek. Raihan pun sudah mengakuinya. Ketika ditanya setelah ujian selesai, Pak Didi menghadap kepala sekolah Ibu Dian. Ibu Dian memahami bahwa jika sekolah menindaklanjuti kasus ini, Nikel bisa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa di universitas impiannya. Dan bila sekolah menyimpan kejadian ini rapat-rapat, mungkin guru, siswa, orang tua, pemangku kepentingan akan mempertanyakan dan itu artinya reputasi sekolah dipertaruhkan. Kasus Ibu kepala sekolah Dian di atas merupakan contoh kasus seperti apa teman-teman. Dalam situasi ini menciptakan konflik ya teman-teman antara tindakan yang benar secara moral dan konsekuensinya ya yang mempengaruhi keputusan mengenai tindakan yang benar untuk dilakukan ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah dilema etika ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Soal ketiga, pada awal tahun pembelajaran, Bu Ima menjadi wali kelas di kelas 7 SMP Nusa Bangsa. Bu Ima ingin menciptakan kelasnya menjadi kelas yang menyenangkan. Di awal masuk kelas 7, Bu Ima mengajak murid-muridnya untuk membuat kesepakatan kelas yang akan menjadi ketentuan bagi setiap murid di kelasnya. Bu Ima meminta murid-muridnya untuk mengusulkan apa yang akan menjadi kesepakatan kelasnya dan diperoleh hasil kesepakatannya kelasnya adalah 1. Mendengarkan saat guru sedang berbicara. 2. Keluar atau masuk kelas harus izin guru. 3. Saling menghargai sesama teman. 4. Jujur dan bertanggung jawab. 5. Menyelesaikan tugas tepat waktu. 6. Tidak bermain di HP di kelas.
Tindakan yang dilakukan Bu Ima sebagai wali kelas merupakan bentuk promosi dari, di sini kan Bu Ima itu menjadi wali kelas di kelas 7 SMP Nusa Bangsa ya teman-teman. Bu Ima itu ingin menciptakan kelasnya menjadi kelas yang menyenangkan lah. Di sini langkah ini kan memberikan kesempatan bagi murid untuk menyuarakan pendapat mereka dan berpartisipasi aktif ya teman-teman ya dalam menetapkan aturan ke kelas. Jadi tindakan dilakukan Bu Ima sebagai wali kelas merupakan bentuk promosi dari suara murid ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah opsi yang A. Soal keempat, guru merupakan suatu profesi yang artinya suatu jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus. Sebagai guru, suatu profesi memiliki persyaratan tertentu seperti di bawah ini kecuali A. Menuntut adanya keterampilan yang mendasarkan pada konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendasar. B. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan profesinya. C. Memiliki tingkat berpendidikan setingkat doktor. D. Menuntut tingkat pendidikan yang memadai. Jadi di sini pertanyaannya adalah guru merupakan suatu profesi yang artinya suatu jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus ya teman-teman. Suatu profesi ini memiliki persyaratan tertentu seperti di bawah ini kecuali kita lihat opsi yang A. Menuntut adanya keterampilan yang mendasar pada konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendasar. Ini termasuk ya, bukan kecuali ya teman-teman untuk opsi yang A. Opsi yang B menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan profesinya. Iya, ini memang iya, bukan kecuali ya teman-teman. Untuk opsi yang C memiliki tingkat pendidikan setingkat doktor. Nah, ini memiliki tingkat pendidikan setingkat doktor. Ini jawaban paling tepat ya teman-teman. Opsi yang D menuntut tingkat pendidikan yang memadai. Iya, memadai itu adalah persyaratan tertentu ya teman-teman, suatu profesi yang dimiliki oleh guru ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal kelima, guru disyaratkan memiliki sifat yang jujur, berbudi luhur, dewasa, beriman, bermoral, kemampuan mengaktualisasikan diri seperti disiplin, tanggung jawab, peka, objektif, berwawasan luas, dapat berkomunikasi dengan orang lain. Hal tersebut termasuk dalam jenis A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi profesional, C. Kompetensi kepribadian, D. Kompetensi sosial. Nah, di sini ada tanggung jawab, disiplin, peka, objektif, berwawasan luas itu termasuk kompetensi kepribadian ya teman-teman ya, karena di sini itu mencakup sifat-sifat pribadi seperti integritas, tanggung jawab, dan kemampuan berkomunikasi ya teman-teman ya. Pembahasan di sini kompetensi ini mencakup pemahaman guru tentang karakteristik peserta didik, metodologi pengajaran, dan sistem evaluasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal keenam, guru harus memiliki pemahaman akan sifat ciri peserta didik dan perkembangannya, mengerti beberapa konsep pendidikan yang berguna untuk membantu peserta didik menguasai beberapa metodologi mengajar yang sesuai dengan bahan dan perkembangan peserta didik, serta menguasai sistem evaluasi yang tepat dan baik yang pada gilirannya semakin meningkatkan kemampuan peserta didik. Hal ini termasuk dalam jenis kompetensi A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi profesional, C. Kompetensi kepribadian, D. Kompetensi sosial. Jadi di sini adalah menguasai sistem evaluasi yang tepat dan baik ya pada gilirannya semakin meningkatkan kemampuan peserta didik. Nah, guru harus memiliki pemahaman akan sifat seperti itu ya. Termasuk dalam jenis kompetensi apa? Ini adalah termasuk kompetensi pedagogik ya teman-teman ya. Kenapa? Karena di sini Anderson dan Caldwell pengembangan taksonomi Bloom dengan penambahan urutan ini untuk menggambarkan proses berpikir kognitif secara lebih komprehensif ya teman-teman ya. Jadi jawaban paling tepat adalah opsi yang A. Soal ketujuh, taksonomi Anderson and Caldwell menyempurnakan taksonomi Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. A. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, mencipta, dan evaluasi. C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, mencipta, dan evaluasi. D. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Di sini adalah Anderson and Caldwell mengembangkan taksonomi Bloom dengan penambahan urutan ini untuk menggambarkan proses berpikir negatif secara lebih komprehensif ya teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah D ya. Kenapa? Karena di sini ada ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta ya. Ada ingatan, ada pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta ya. Jadi opsi yang benar adalah opsi yang D. Soal ke-8, Anderson and Caldwell membagi pengetahuan ke dalam
berapa dimensi? A2, B3, C4, D5. Dibagi menjadi berapa ya teman-teman? Dibagi menjadi 4 ya, karena Anderson and Kurzweil membagi pengetahuan menjadi 4 dimensi, yaitu faktual, konseptual, prosedural, and metakognitif ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Soal ke-9 yang tidak termasuk ke dalam dimensi pengetahuan yaitu A kognitif, B faktual, C konseptual, D prosedural, E metakognitif. Di sini kalau termasuk ke dalam dimensi pengetahuan yaitu ya jelas kognitif ya teman-teman ya. Nah, ini termasuk pengetahuan. Kenapa? Karena dimensi pengetahuan menurut Anderson and Kurzweil terdiri dari faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif ya teman-teman. Kognitif adalah domain utama yang mencakup proses berpikir secara umum, tetapi bukan salah satu dari dimensi pengetahuan. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Soal ke-10, Anda mendapatkan keluhan dari seorang siswa bahwa ia kesulitan memahami materi pelajaran. Tindakan yang paling tepat yang harus Anda lakukan: A. Mempersilahkan siswa tersebut mencari bantuan dari teman sekelasnya. B. Mengabaikan keluhan siswa dan fokus pada siswa yang lain. C. Mengulang penjelasan materi dengan lebih jelas dan memberikan bantuan tambahan jika diperlukan. D. Memberikan tugas tambahan kepada siswa tersebut sebagai hukuman. Di sini masalahnya adalah Anda mendapat keluhan ya teman-teman. Keluhan dari seorang siswa bahwa ia kesulitan memahami mata pelajaran. Tindakan yang paling tepat yang harus Anda lakukan adalah untuk opsi yang A, mempersilahkan siswa tersebut mencari bantuan dari temannya. Sekelas skip ya teman-teman ya, kurang efektif ya untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, mengabaikan keluhan siswa dan fokus pada siswa lain. Di sini ada kata mengabaikan, kita skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, mengulang penjelasan materi dengan lebih jelas. Nah, ini nyambung ya teman-teman ya untuk opsi yang C. Opsi yang C itu lebih bagus jawabannya daripada opsi A dan B ya teman-teman. Untuk opsi yang D, memberikan tugas tambahan kepada siswa tersebut sebagai hukuman. Nah, ini malah kurang efektif ya. Skip, malah menjadi hukuman. Tindakan ini menunjukkan perhatian dan usaha untuk membantu siswa memahami materi dengan lebih baik ya teman-teman. Yang penting dalam mendukung pembelajaran mereka. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal ke-11, seorang siswa tampak sangat tertarik dan antusias dengan pelajaran yang Anda ajarkan. Tindakan yang paling tepat yang harus Anda lakukan adalah A. Membagikan tugas tambahan kepada siswa tersebut agar tetap terlihat dalam pelajaran. B. Membatasi partisipasi siswa tersebut agar tidak mengganggu siswa yang lain. C. Mendorong siswa tersebut untuk berbagi pengetahuannya dengan siswa lain. D. Mengabaikan minat siswa tersebut dan melanjutkan pelajaran seperti biasa. Jadi di sini masalahnya adalah ada siswa sangat tertarik dan antusias dengan pelajaran yang Anda ajarkan ya. Tindakan yang paling tepat yang harus Anda lakukan, opsi yang A, membagi tugas tambahan kepada siswa tersebut agar tetap terlibat dalam pembelajaran. Skip ya teman-teman untuk opsi yang A, ini tidak malah membebani ya teman-teman, memberikan tugas tambahan. Untuk opsi yang B, membatasi partisipasi. Di sini ada kata membatasi, langsung skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, mendorong siswa tersebut untuk berbagi pengetahuannya dengan siswa lain. Bagus sekali ya teman-teman ya untuk opsi yang C. Kita bandingkan dengan opsi yang D, mengabaikan minat siswa. Di sini ada kata mengabaikan, skip ya teman-teman untuk opsi yang D. Opsi yang paling terbaik adalah opsi yang C ya teman-teman, mendorong siswa yang antusias untuk berbagi pengetahuannya ya dengan siswa lain ya. Dengan berbagi pengetahuannya dapat meningkatkan rasa percaya diri dan memperkaya pengalaman belajar bagi seluruh kelas. Jadi opsi yang paling baik adalah opsi yang C. Soal ke-12, seorang siswa tidak mengumpulkan tugasnya dan memberikan alasan bahwa ia lupa. Tindakan yang paling tepat yang harus Anda lakukan adalah A. Memberikan kesempatan kedua kepada siswa tersebut untuk mengumpulkan tugas. B. Memberikan hukuman kepada siswa tersebut agar ia tidak mengulangi perilaku yang sama di lain waktu. C. Membantu siswa tersebut mengingatkan untuk mengumpulkan tugas dengan lebih baik di masa mendatang. D. Mengabaikan kejadian tersebut dan melanjutkan pelajaran seperti biasa. Di sini pertanyaannya adalah masalahnya itu siswa tidak mengumpulkan tugas, terus kemudian memberikan alasan bahwa ia lupa. Tindakan yang paling tepat apa yang harus Anda lakukan? Untuk opsi yang A, memberikan kesempatan kedua kepada siswa tersebut untuk mengumpulkan tugas. Di sini kurang ya teman-teman, kurang efektif untuk opsi yang A. Kita skip saja untuk opsi yang
A. Opsi yang B memberikan hukuman kepada siswa tersebut agar ia tidak mengulangi perilaku yang sama di lain waktu. Di sini tidak memberi hukuman ya teman-teman, ya harus memberi kita dukungan ya. Opsi yang B kita skip. Opsi yang C membantu siswa tersebut mengingatkan untuk mengumpulkan tugas dengan lebih baik di masa mendatang. Ini bagus sekali untuk opsi yang C daripada opsi yang A dan B ya teman-teman. Jadi di sini kita lanjut untuk opsi yang D mengabaikan. Nah, kalau ada kata mengabaikan langsung skip ya teman-teman. Jawaban paling tepat adalah opsi yang C karena di sini kan memberikan dukungan dalam mengembangkan keterampilan manajemen waktu dan tanggung jawab lebih efektif daripada hukuman ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal ke-13, seorang siswa secara terbuka mencemooh teman sekelasnya di depan semua orang. Tindakan yang paling tepat yang harus Anda lakukan adalah A. Mengabaikan perilaku siswa tersebut dan melanjutkan pelajaran. B. Menghukum siswa tersebut agar ia tidak mengulangi perilaku yang sama di lain waktu. C. Menghadapi siswa tersebut secara pribadi dan menjelaskan bahwa perilakunya tidak dapat diterima. D. Menertawakan perilaku siswa tersebut untuk mengurangi ketegangan di kelas. Di sini ada seorang siswa yang terbuka mencemooh ya teman-teman, terus kemudian teman sekelasnya di depan semua orang. Tindakan yang paling tepat yang harus Anda lakukan adalah opsi yang A. Mengabaikan perilaku siswa tersebut. Di sini untuk opsi yang A ada kata mengabaikan ya teman-teman, kita langsung skip saja opsi yang A. Opsi yang B menghukum siswa tersebut agar tidak mengulangi lagi. Di sini malah langsung menghukum, kita skip saja opsi yang B. Opsi yang C menghadapi siswa tersebut secara pribadi dan menjelaskan bahwa perilakunya tidak dapat diterima. Nah, di sini bagus dibanding dengan opsi yang B ya teman-teman. Untuk opsi yang D menertawakan perilaku siswa tersebut. Di sini ada kata menertawakan, langsung skip saja. Untuk opsi yang D, opsi yang paling baik adalah opsi yang C ya teman-teman. Tindakan ini membantu siswa memahami dampak negatif dari perilaku mereka dan memberikan kesempatan untuk perbaikan ya teman-teman ya, tanpa memalukan mereka di depan kelas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal ke-14, seorang siswa tampak kesulitan memahami materi pelajaran meskipun telah diberikan penjelasan berulang kali. Tindakan yang paling tepat yang harus Anda lakukan adalah A. Memberikan tugas tambahan kepada siswa tersebut agar ia dapat mempelajari materi dengan lebih baik. B. Menggunakan metode pengajaran berbeda untuk membantu siswa tersebut memahami materi. C. Menyarankan siswa tersebut untuk mencari bantuan di luar kelas. D. Mengabaikan kebingungan siswa tersebut dan melanjutkan pelajaran. Di sini adalah masalahnya itu ada siswa mengalami kesulitan, terus kemudian siswa meskipun telah diberikan penjelasan berulang kali, tindakan yang paling tepat sebagai seorang guru adalah untuk opsi yang A. Memberikan tugas tambahan. Di sini malah memberikan tugas tambahan, skip saja untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B menggunakan metode pengajaran yang berbeda untuk membantu siswa tersebut memahami materi. Ini bagus sekali ya teman-teman opsi yang B. Kita bandingkan dengan opsi yang C menyarankan siswa tersebut untuk mencari bantuan di luar kelas. Nah, ini malah nggak bagus ya teman-teman, di luar kelas ya. Kita skip saja untuk opsi yang C. Opsi yang D mengabaikan. Nah, ini ada mengabaikan, skip. Kita tidak boleh seorang guru itu mengabaikan murid, terutama pada siswa ya tanpa terkecuali. Kita tidak boleh mengabaikan siswa dalam kondisi apapun ya teman-teman ya. Skip untuk opsi yang D. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Soal ke-15, seorang siswa mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sekelasnya. Tindakan yang paling tepat yang harus Anda lakukan adalah A. Mendorong siswa-siswa untuk berbicara satu sama lain dan mencari solusi yang adil. B. Melibatkan diri dalam konflik tersebut dan memihak pada salah satu siswa. C. Mengabaikan masalah tersebut karena itu merupakan urusan pribadi siswa. D. Memindahkan siswa tersebut ke kelas yang berbeda agar masalah dapat dihindari. Jadi di sini adalah masalahnya adalah ada siswa mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sekelasnya ya. Tindakan yang paling tepat yang harus Anda lakukan sebagai seorang guru, opsi yang A. Mendorong siswa-siswa untuk berbicara satu sama lain dan mencari solusi yang adil. Bagus sekali ya teman-teman ya. Opsi yang B. Melibatkan diri dalam konflik tersebut dan memihak pada salah satu siswa. Ini skip saja, ada salah satu siswa, nggak boleh ya teman-teman. Untuk opsi yang B kita skip saja. Opsi yang C mengabaikan masalah. Di sini ada kata mengabaikan, kita skip saja. Opsi yang D memindahkan siswa tersebut ke kelas yang berbeda agar masalah dapat dihindari. Ini malah membuat masalah tidak terselesaikan ya. Skip saja untuk opsi yang D.
Opsi yang paling baik adalah opsi yang A ya teman-teman ya. Di sini ada pendekatan diri. Pendekatan ini mempromosikan keterampilan sosial dan menyelesaikan konflik secara mandiri di antara siswa. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A.